Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, aku akan membuat pick a card reading atau pilih kartu. Temanya adalah kebahagiaan yang akan hadir ke dalam hidupmu, ya. Kebahagiaan apa sih yang akan hadir ke dalam hidupmu ya berdasarkan energi kamu hari ini ya. Apakah itu tentang cinta, jodoh, pekerjaan, karir, atau rezeki, uang ya. Kita akan lihat apa sih kebahagiaannya yang akan hadir ke dalam hidupmu gitu. So ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. So di sini sudah ada 3 file ya. Tadi aku udah shuffle kartunya secara offline. Jadi biar menyingkat waktu juga ya. So di sini sudah ada file 1, 2 dan 3. Kalian bisa pilih dari sekarang ya. Mungkin dan untuk kalian bisa tonton juga nih video-video di channel aku, channel Cinta Tarot ya, tentang ramalan bintang atau pick a card lainnya ya, pilih kartu lainnya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Mungkin saja bisa ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. Terima kasih sudah nonton. Dan ini juga bersifat timeless ya readingan ini, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Seandainya kamu adalah seseorang yang baru menemukan channel ini, channel Cinta Tarot, ya kamu nonton juga bisa gitu ya nanti. Dan untuk kalian yang ingin private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Mungkin milih dulu deh ya. Kebahagiaan yang akan hadir ke dalam hidupmu 1, 2, dan 3. Silahkan dipilih dengan kata hati ya, intuisi. Mungkin dari angkanya 1, 2, 3, mana nih yang pengen kamu pilih, atau dari warna kartunya yang terlihat lebih bersinar gitu ya, atau mungkin kamu perlu untuk memejamkan mata dulu dan membukanya kembali lalu melihat mana nih yang paling mencolok gitu ya, atau terlihat kartunya lebih besar atau lebih kecil gitu. So okay, silahkan pilih kebahagiaan yang akan hadir ke dalam hidupmu. Kita akan baca jelasnya yang baik-baik. Kalaupun itu sesuatu yang sedikit berat untuk kamu, tapi pastinya adalah akan membawa pelajaran ya untuk kalian gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang buruk pastinya. So langsung kita mulai aja. 1, 2, 3, kita mulai dari pal 1 ya. Pal 2 dan pal 3 kita mundurin dulu. Oke. Hai pal 3, ini adalah kartu kamu ya. Kita akan lihat. So ini kita buka nanti. Oke. Kebahagiaan apa sih yang akan hadir ke dalam hidupmu? Ada Six of Spring. Wow. Ada Ten of Autumn, The Emperor, dan Two of Autumn. So di sini aku melihat memang akan ada kabar bahagia yang datang ke dalam hidupmu. Akan ada suatu penghargaan yang akan dihadirkan ke dalam hidupmu. Ini bisa saja peningkatan karir atau peningkatan pendapatan keuangan kamu ya. Atau bisa saja di sini ada proyek yang sukses ya. Proyek yang sukses sehingga menghadirkan keuangan yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Aku melihat akan ada kebahagiaan yang sangat
besar ya yang kamu rasakan bersama keluarga kamu, atau akan ada kamu rasakan penghargaan gitu loh dari keluarga kamu atas prestasi kamu ini, gitu ya. Di sini aku ngeliat ini besar sekali tentang pekerjaan ya, suatu pekerjaan yang dapat kamu selesaikan dengan baik, atau justru membuat karir kamu lebih baik ke depannya gitu, sehingga ini memberikan finansial yang lebih tinggi untuk kamu, lebih besar gitu ya, keuangan yang lebih besar, dan juga kamu bisa menabung gitu ya, kamu bisa bisa menyimpan uang untuk masa depan kamu dan keluarga gitu ya. Dan di sini membuat keluarga kamu bangga, uh, membuat kamu juga lebih tenang dari segi kehidupan ya. Aku lihat apa ya, sepertinya kamu seseorang yang terlalu serius dalam bekerja, karena di sini kamu diminta untuk memberikan uh, apa ya, kesenangan dalam pekerjaanmu karena kamu terlalu serius. Ini yang membuat kamu kelelahan gitu ya. Bisa jadi kamu terlalu apa ya, terlalu fokus, terlalu serius sehingga bikin kamu stres gitu ya. Padahal di sini nggak ada sesuatu yang harus kamu khawatirkan karena semuanya akan baik-baik saja. Justru ini akan membawa kamu pada peningkatan yang sangat baik gitu loh ya. Jadi tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan di sini. Jadi berikan apa ya, kesenangan dalam pekerjaan kamu. Jangan terlalu serius gitu. Jangan terlalu apa ya, beri apa ya, perasaan kebahagiaan, kelucuan, fun gitu ya. Dalam bekerja itu fun aja gitu loh, karena sebetulnya semuanya akan baik-baik saja, justru akan membawa peningkatan ke dalam hidupmu gitu. Aku melihat juga ada sebagian dari kalian yang sepertinya akan merayakan sesuatu ya, atau akan ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kalian yang mungkin kalau kalian tunggu-tunggu selama ini, apakah itu pasangan, apakah itu pacar kamu ya. Sepertinya dia akan mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius nih. Di sini akan menghadirkan kebahagiaan lahir batin yang sangat besar ke dalam hidupmu ya, karena kamu mungkin sudah nunggu-nunggu lama nih apa langkahnya dia ini gitu ya. Kok sama ini kamu terus nunggu-nunggu kapan nih dia bakal serius sama kamu. Ini dia akan datang ke dalam hidupmu membawa keseriusan gitu ya. Kayak dia itu benar-benar akan mungkin ngajak kamu ke hubungan serius, atau mungkin kalau dia memang belum jadi pacar kamu atau pasangan kamu, mungkin seseorang ini akan ngajak kamu jadian gitu ya, atau menyatakan cintanya ke kamu gitu ya. Di sini mungkin kamu udah yang ketakutan dia orang beneran serius atau enggak sih, atau kamu merasa mengharapkan kepastian dari si orang ini gitu ya sejak lama, tapi kamu jadi ragu-ragu, tapi ternyata itu memang akan terjadi gitu loh, karena dia memang sebetulnya sudah ada planning bahwa dia akan benar-benar datang ke kamu dan ngajak kamu ke hubungan yang serius. Cuman ya kamu harus sabar lah ya, jangan terlalu serius juga gitu, jangan terlalu ketakutan yang tidak beralasan. Apakah nanti takut kamu nikahnya kelamaan, atau kamu harus nungguin dia kelamaan, nggak sabar gitu ya, karena sebetulnya dia memang ada niat ke sana gitu loh ya. Dan aku merasa dalam waktu dekat dia akan datang gitu ya. Dia akan datang dan ngajakin kamu ke hubungan yang lebih serius atau ke level berikutnya gitu ya. So kita akan lihat dari wisdom oracle-nya. Ada kartu here and now and all that glitters. So sebetulnya kamu akan dapetin semuanya, so don't worry. Makanya kamu disuruh bring fun dalam pekerjaan kamu, dalam kehidupan kamu ya. Jadi sebetulnya dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah itu karir yang bagus, peningkatan karir, atau pendapatan keuangan yang lebih baik ya. Di sini juga kamu juga akan mendapatkan
misalnya kamu mengharapkan seseorang mengajak kamu ke dalam hubungan serius atau pasangan kamu, ya memang itu akan yang akan terjadi. Jadi semuanya akan jadi milik kamu gitu. So memang bagus banget ya PL 1 karena dia akan dapetin kayak segalanya gitu loh. Jadi everything akan kamu dapetin asal kamu bisa apa ya, menikmati kehidupan kamu lebih bahagia, gak usah terlalu serius karena, atau gak usah kamu ikutin ketakutan kamu, nanti malah menahan hal-hal baik yang akan datang yang akan datang ke dalam hidupmu ini gitu ya. Jadi jangan 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 terfokus pada hal-hal buruknya, hal negatifnya ya, tapi fokuslah sama hidupmu, jalani saja gitu supaya hal-hal baik ini mudah masuk ke dalam hidupmu ya. So kita akan lihat dari I don't know, aku lupa sih kartu ini apa namanya ya. Oh, oke. Kenapa kamu bisa semudah ini ya? Atau kenapa bisa begitu banyak yang bisa kamu dapatkan kebahagiaan dalam hidupmu ini ya? Karena kamu memang sedang didampingi, karena kamu sedang diberkati lah ya, kamu sedang eh, dibantu ya oleh semesta dan Tuhan, bahwa ini memang sudah waktunya, bahwa ini memang sudah karma baik yang kamu sudah harusnya terjadi gitu ya. Mungkin kamu sudah banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, yang hal-hal yang tidak mudah, mungkin ini sudah waktunya kamu mendapatkan keadilan ya, mendapatkan kebaikan ke dalam hidupmu atau kebahagiaan ya. Jadi seperti itu, memang ini sudah waktunya kamu dapetin gitu loh. Jadi tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kamu takutkan. Segala perjuanganmu di masa lalu akan ada balasannya, akan ada hal baik atau kebahagiaan yang akan datang ke dalam hidupmu gitu ya. So jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki supaya kamu bisa lebih tenang menjalani kehidupan. Dan jangan lupa untuk memberikan kesenangan ke dalam kehidupan kamu atau pekerjaan kamu, biar kamu bisa lebih menikmati perjalanan hidup kamu gitu. So itu ya yang aku lihat. Jadi bagus banget PL 1 karena kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan asal kamu bisa bersabar dan juga berbahagia dalam kehidupannya. Jangan terlalu fokus, jangan terlalu serius karena takutnya kamu nanti merasa takut, merasa akan ada kesulitan yang datang gitu-gitu ya. Jadi terlalu fokus sama negatifnya nanti kalau kamu tidak memberikan kesenangan ke dalam kehidupan kamu gitu. So itu ya PL 1. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. Kita akan lanjut ke PL kedua ya. So, hai PL kedua, ini adalah kartu kamu ya. Jadi kebahagiaan apa sih yang akan hadir ke dalam hidupmu ya? Kita akan lihat. Oke, di sini ada kartu The Moon, Strength, Prince of Adam, Ace of Winter. Oke. So di sini aku melihat memang ada pilihan di sini yang memang datang ke dalam hidupmu. Sebetulnya ini pilihan yang menurut aku bagus ya, bagus. Akan ada pilihan yang akan datang ke dalam hidupmu. Ini bisa saja peluang atau ide-ide yang datang, dan ini sepertinya akan menjadi pilihan yang sulit dalam hidupmu. Itu kayak bikin kamu sedih gitu ya. Kamu juga mungkin tidak bisa mengerjakan keduanya gitu ya. Jadi kamu harus menentukan pilihan. So karena kedua pilihan ini bagus, jadi kamu tidak perlu takut ya. Kamu
yang ya pilihlah yang merasa hati kamu ingin ke sana gitu ya. Kayak ikuti kata hati kamu bisa melakukannya. Apapun pilihanmu, kamu punya kekuatannya, kamu punya sumber dayanya untuk mewujudkan hal itu. Jadi tidak usah takut ya. Jadi kalau memang ada pilihan yang datang ke dalam hidupmu, pilihlah saja dan ikuti kata hatimu. Jangan takut karena kamu bisa menyelesaikannya, kamu bisa menghadapinya ya. Di sini juga ada ketakutan untuk mengambil langkah ya. Apakah kamu takut untuk memilih? Apakah kamu takut untuk memulai sesuatu? Ya, kenapa takut? Karena kamu punya kemampuannya, kamu bisa melakukannya. Yang harus kamu lakukan adalah percaya diri dan percaya bahwa kamu bisa gitu ya. Sebetulnya kamu adalah termasuk orang yang punya banyak ide ya. Makanya eh, ini bagus sebetulnya, tapi kamu juga tipe orang yang takut melangkah. Makanya sometimes mungkin ide-ide kamu hanyalah berakhir sebagai ide saja gitu ya, padahal kamu bisa mewujudkannya gitu loh. Jadi kalau kamu nanti ada kehadiran suatu pilihan-pilihan atau pilihan ide atau mungkin peluang yang datang, jangan takut melangkah ya, karena kamu bisa. Di sini ada kartu strength di mana mengatakan bahwa kamu punya kemampuan, kamu punya sumber daya, kamu juga punya apa ya, keberaniannya. Kamu harus bisa gitu, kamu harus mengeluarkan sisi tekad kamu supaya kamu bisa benar-benar mewujudkan impian kamu gitu katanya ya. So jadi gak usah takut, tapi lakukan gitu ya. So di sini ada sesuatu juga tentang seseorang dalam hidupmu yang apa ya, orang ini tuh sebetulnya adalah, ini bisa jadi hubungan yang gitu-gitu aja ya. Kamu tahu bahwa orang ini sebetulnya mungkin saja tidak baik untuk kamu atau bukan yang terbaik untuk kamu, tapi kamu merasa sulit untuk melepaskan dia gitu loh. Ada perasaan yang begitu sedih, yang begitu menyakitkan, mungkin karena intuisimu mengatakan bahwa ini orang sebetulnya nggak baik atau bukan orang yang terbaik untuk kamu gitu ya. Tapi kamu juga di sisi lain kamu merasa masih cinta gitu ya. Di sini dikatakan bahwa sebetulnya kamu mampu untuk melepaskan diri dari situasi hubungan yang menyakitkan ini, atau round and round situation ya. Kamu bisa sebenarnya melepaskan diri dari hubungan yang toksik atau hubungan karmic relationship ini, tapi yang kamu butuhkan adalah keberanian dan tekad kamu gitu ya. Jadi kalau kamu ingin mengambil suatu langkah dalam hubungan ini, ambillah. Jadi jangan takut gitu loh, karena kamu akan bisa menghadapi ke depannya gitu ya. So kita akan lihat dari Wisdom Oracle, ada truth to be told dan mending. So pada dasarnya di sini dikatakan ada suatu kebenaran yang akan terungkap. Apakah kamu harus membebaskan kamu dari sekarang atau kamu menunggu kebenaran ini terungkap ya. Jadi aku merasa daripada penyesalan yang datang, mendingan adalah perjuangan gitu ya. Daripada kamu nantinya menyesal, lebih baik kamu memutuskan untuk mengambil langkah sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan ya. Tidak perlu takut karena kamu dibantu di sini, dibimbing oleh Tuhan dan semesta. Jadi apapun langkahmu, kamu diberkati gitu ya. Jadi kalau ada pilihan yang datang, ada keinginan yang datang, lakukan. Terutama kalau itu datang dari dalam hati kamu atau dari intuisi kamu ya. Kamu akan dibantu dalam hal ini. Jadi jangan sampai kebenaran yang menyakitkan yang akan datang, semisal kamu kehilangan kesempatan atau kamu kehilangan harapan kamu dalam hidupmu. Misalnya
oh seharusnya ini loh yang bakal datang ke dalam hidupmu kalau kamu mau berjuang, kalau kamu mau mengambil langkah. Oh hal baik ini loh, misalnya keuangan yang baik ini loh, misalnya seseorang yang baik ini loh yang akan datang ke dalam hidupmu kalau kamu berani melangkah gitu. Jadi jangan sampai semua itu terlewatkan, jangan sampai justru penyesalan yang datang ke dalam hidupmu. Kalau kamu ingin mengambil langkah sekarang, ambillah gitu ya, karena kamu sedang didampingi saat ini. So kita akan lihat dari ya aku lupa sih kartu ini apa namanya. So di sini ada Pillar of Light. Sebetulnya kenapa kamu harus segera mengambil langkah, kamu harus segera mengambil keputusan, karena kamu adalah seseorang yang diandalkan di sini. Apakah kamu tulang punggung keluarga? Apakah kamu adalah seseorang yang selalu dinanti keberhasilannya gitu ya? Kamu adalah seseorang yang menanggung banyak orang gitu. Kalau misalnya kamu adalah seorang pemimpin, seorang leader untuk anak buah kamu, ya kamu harus tegas, kamu harus segera membuat keputusan gitu loh, bagaimana yang terbaik untuk bisa kamu melalui masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pekerjaan kamu gitu loh ya. Kalaupun ini tentang cinta, ya kamu harus segera menentukan pilihan, karena bisa jadi keluarga kamu sedang menunggu keputusan kamu nih gitu loh, untuk bagaimana kedepannya kamu dalam suatu hubungan gitu loh ya. Jadi jangan menunda, karena kamu punya kemampuannya, kamu bisa melakukannya gitu loh ya. Di sini menurut aku kebahagiaan yang akan datang ke dalam hidupmu adalah sebuah keyakinan dalam memutuskan sesuatu, karena aku merasa intuisi akan terus-terusan datang nih ke dalam diri kamu. Ini yang akan mendorong kamu untuk akhirnya siap untuk mengambil suatu langkah atau keputusan gitu ya. So semoga kamu benar-benar mendapatkan langkah yang baik itu. Semoga kamu benar-benar menemukan kebaikan ke dalam hidupmu nantinya gitu ya. So terima kasih sudah nonton untuk file kedua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye. Kita akan lanjut ke file ketiga. So kebahagiaan apa sih yang akan hadir ke dalam hidupmu ya? Kita akan lihat file ketiga ya. Ini adalah kartu kamu ya. Wow, Princess of Adam. Princess of Adam. Dan Five of Summer. Eight of Summer. Six of Summer. So ada kabar baik yang akan datang di dalam karirmu ya. Ini bisa saja peningkatan karir atau jabatan, pangkat ya. Atau kamu akan menjadi seseorang yang atau seseorang leader ya. Bisa jadi kalau sama ini kamu anak buahnya, nanti kamu jadi leadernya ya. So jadi kabar baiknya adalah tentang kebahagiaan atau kabar baik yang akan datang ke dalam hidupmu adalah tentang karir. Ada peningkatan, bisa jadi kamu akan naik jabatan atau naik pangkat ya. Tapi di sini kamu tipe orang yang mungkin agak lambat ya. Lambat, jadi kamu butuh dorongan nih untuk membuat kamu lebih semangat gitu loh. Untuk lebih semangat mengambil
langkah gitu, mengambil langkah yang lebih baik gitu loh. Padahal sebetulnya jalannya udah kelihatan, jalurnya udah kelihatan gitu ya. Tapi kamu tipe orang yang lambat gitu loh. Tipe orang yang, aku nggak bilang males ya. Mungkin kamu lagi lagi lambat aja gitu ya. Tapi aku merasa sebetulnya semuanya sudah jelas, tapi kamu melambat di sini gitu loh. Dan di sini dibutuhkan kecepatan kamu gitu ya untuk menangkap langkah itu gitu. Jadi kalau kamu eh, semuanya sudah jelas, ya ambil langkah gitu. Ya kerjakan gitu ya. Jangan menunda-nunda. Kamu adalah tipe orang yang nggak tahu deh. Kamu kayak kesulitan untuk melangkah di sini. Padahal semuanya sudah jelas. Padahal langkahnya sudah jalannya sudah jelas gitu loh. Kamu bisa ke sana, udah tinggal ke sana aja gitu. Tapi kamu masih kayak melambat gitu. Kayak les-lesan itu kan orang Jawa bilang ya. Kayak males mungkin ya. Terlihat di sini aku kayak bacanya juga kayak oh gitu, kayak ngantuk kayak gitu. Di sini seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya semua jalannya sudah jelas, jalurnya sudah jelas, tinggal kamu jalan aja gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan. Atau kalau kamu memang lagi bener-bener yang eh apa ya, takut, misalnya takut nanti begini, hal buruk terjadi, atau takut nanti gagal segala macam, ubah perasaan kamu ke dalam yang positif gitu loh ya. Em, Percayai bahwa pilihan kamu, kata hati kamu yang akan menjadi terjadi itu baik gitu ya. Jangan fokus sama negatif thinkingnya gitu loh, fokus sama positif. Misal kamu mau jalan ke sini, saya yakin ini akan berhasil gitu. Jadi tidak usah takut gitu loh ya. Di sini ada ketakutan untuk mengambil suatu langkah. Padahal langkah itu sudah sangat jelas terlihat baik untukmu. Atau bisa jadi sebetulnya ini bagus loh, kamu ambil aja jalan ini gitu ya. Jadi ada ketakutan untuk melangkah. Gimana ya, kamu ini kayaknya tertahan sama dirimu sendiri atau hal negatif dalam dirimu ya. Jadi ubahlah, positif lah gitu loh. Kayak orang yang nekat ya, udah sih jalan aja, nggak usah banyak pikir gitu loh ya. Oh ya, seperti anak-anak ini ya, dia kan, anak-anak itu kalau melakukan sesuatu tanpa mikir ya, kalau dia pengen eh ke sana ya dia langkah ke sana, nggak pernah yang dia mikir ini bakal bagus nggak ya, nanti bakal jelek nggak, ini bakal gagal nggak nih gitu. Kayaknya dia langsung jalan aja gitu loh ya. Jadi sebuah ketulusan, tapi sometimes itu yang diperlukan dalam kehidupan kita, kayak ketulusan atau kepolosan gitu ya. Nggak usah banyak pikir, tapi ambil saja langkah itu. Seandainya suatu saat ternyata langkah itu gagal, ya nggak masalah dong. Yang penting kamu sudah ngambil langkah, daripada kamu diam aja tapi tidak tahu mana yang baik, yang terbaik gitu loh. Karena kamu tidak mengambil langkah apapun gitu loh ya. Jadi just do it gitu loh, just do it. Seperti itu. Sebetulnya di sini kamu mungkin ada hubungan dengan seseorang yang menurut kamu lambat gitu ya. Seseorang yang menurut kamu nggak pasti banget buat kamu gitu, nggak memberikan kepastian banget buat kamu, lambat gitu ya. Tapi sebetulnya kamu tahu nggak sih kalau dia itu akan datang dan membawa kabar baik untuk kamu ya. Bisa saja dia datang untuk uh, ngajak kamu ke hubungan lebih serius, atau seseorang ini kalau memang dia belum jadi pacar kamu, ya mungkin dia akan menyatakan cintanya gitu loh. Cuma memang dia masih butuh waktu untuk mengambil keputusan itu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dipikirin berat si orang ini gitu ya, karena sebetulnya dia memang masih sayang kamu, masih memperhatikan kamu gitu ya, masih mencintai kamu dan masih mengharapkan kamu dalam hidupnya. Jadi fokus saja sama hidupmu atau karirmu, tidak usah fokus sama seseorang yang
sebetulnya memang dia masih care kok sama kamu gitu ya. So di sini aku lebih ngeliat memang tentang karir ya. Jadi karena kamu sebetulnya sudah tahu nih langkahnya kemana, tapi kamu tuh lambat banget gitu karena kamu ngikutin negatif thinkingnya kamu di dalam diri kamu gitu loh ya. So kita akan ambil dari wisdom oracle-nya ya. Oh, Chup in the wood. Kok cocok banget ya. Dan go to the distance. Hey, udah, jangan kayak orang dipaku gitu loh. Ambil langkah gitu ya. Jangan kayak orang yang diikat kakinya sampai susah ngelangkah gitu ya. Padahal ini sudah waktunya gitu loh. Ini sudah jelas jalannya, nggak usah takut gitu loh. Go to the distance. Melangkah ke tujuanmu gitu, jangan takut gitu. Ubah perasaan negatif kamu menjadi yang positif ya. Melangkahlah seperti apa ya, tanpa takut gitu loh. Terbanglah seperti burung lakukan seperti burung terbang ya. Jadi kayak nggak ada keterikatan terhadap apapun. Aduh, aku aja yang ngomong aja jadi kecelitut-celitut loh ya. Kayak kamu tuh dipaku gitu loh. Ayo cabut semua yang buruk-buruk ya, ambil semua yang buruk-buruk, melangkah ke tujuanmu gitu, kejar impianmu gitu, kamu bisa gitu. Seperti anak-anak ini ya, polos, tulus, jadi jalan aja gitu. So kita akan ambil dari kartu ini ya, Birthing New Age. Oke. Terungkap ya bahwa aku melihat memang perubahan akan terjadi ke dalam diri kamu. Keberanian akan datang ya. Kalau kamu memang tadinya lambat, aku merasa kamu akan lebih berani. Kamu akan mencabut semua keburukan dalam diri kamu itu. Kamu akan membuangnya karena memang jelas kamu sudah mengalami situasi berat dulu dong ya. The Tower dulu pasti. Kayak Dark Night of the Soul, kayak shadow work ya, kayak keburukan kamu tuh kamu selesaikan dulu dengan diamnya kamu ya. Dan ketika semuanya hilang, kamu ringan untuk melangkah ya, kamu ringan untuk menuju ke arah tujuan hidupmu. Dan ini akan membawa perubahan yang besar ke dalam hidup kamu ya. Kayak kamu akan ringan aja untuk melangkah ke depannya gitu. So ya, just waiting untuk semua ini akan benar-benar terjadi ke dalam hidupmu gitu. Aku merasa dalam waktu dekat ya, kamu akan benar-benar ringan untuk melangkah ke dunia yang kamu harapkan, ke dunia tujuan hidup kamu gitu. So pel 3 berat ya sebetulnya. Karena ini seperti kelahiran barunya kamu seperti seseorang yang baru, kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan kamu akan ringan melangkah ke depannya ya, mencapai tujuan kamu gitu. Entah itu tentang karir, tentang cinta juga ya. Jadi semuanya akan menjadi milik kamu, semuanya akan menjadi baik untuk kamu ya. Tentang karir, pekerjaan gitu, atau cinta, di sini semuanya akan menjadi milikmu gitu. Peningkatan karir, peningkatan jabatan, pangkat atau apapun, semuanya akan jadi milikmu. Atau bisnis kamu yang meningkat juga bisa ya, keuangan yang meningkat juga pastinya, dan juga cinta yang memang akan jadi milikmu. So itu, jadi untuk pel ketiga, itulah kebahagiaan yang akan hadir ke dalam hidupmu per energi kamu hari ini. Semoga ini dalam waktu dekat benar-benar terjadi ya. Dan semoga kamu bisa benar-benar menyelesaikan apa sih yang sedang kamu rasakan saat ini, beratnya perasaan ya, mungkin shadow work atau apapun itu, kamu bisa melaluinya. So lakukan seperti anak-anak ya, kepolosan, ketulusan, nggak usah banyak pikir gitu loh. Seperti kalau kamu punya hubungan dengan seseorang tapi kamu takut nanti dia ternyata tidak serius sama kamu, atau ternyata dia hanya mempermainkan kamu, atau ketakutan lainnya, so lakukan. Kalau kamu cinta lah ya, terima, kamu jalani gitu. Nggak usah banyak pikir ntar dia tidak membalas, ntar dia menyakiti kamu, apapun nggak usah banyak mikir seperti itu gitu ya. Just do it
gitu. Oke, semangat ya untuk pile ketiga ya. Semoga kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Semoga ini dengan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.